Cek, cek, monggo sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini yaitu Ahad keempat adalah pelajaran fikih menggantikan kitab sebelumnya yaitu kitab hadis Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita ganti dengan kitab juga fikih dan kitab hadis yaitu kitab Umdatul Ahkam. Bedanya dengan Bulughul Maram, kalau di Bulughul Maram itu di dalamnya masih ada hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Sehingga masih dibahas di sana, masih ada pembahasan tentang derajat hadisnya. Adapun kitab Umdah ini adalah kitab fikih yang berisi hadis-hadis sahih saja. Sehingga kita di sini tidak membahas tentang derajat hadis. Karena di kitab ini isinya hanya hadis-hadis sahih saja dari Bukhari dan Muslim. Sehingga langsung pembahasan ke dalam kitab fikih hadisnya atau faedah-faedah hadisnya. Dan kitab ini yang banyak sekarang dihafalkan di setiap pesantren-pesantren Ahlus Sunnah, diwajibkan untuk menghafal hadis-hadis dari kitab ini. Yang pertama, beliau ini hampir semua kitab fikih dimulai dari kitab Thaharah. Kitabut Thaharati, kitab Thaharah. At-Thaharatu, kitab ini disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin secara ringkas. Ada juga kitab beliau yang lebih panjang, lebih rinci dari kitab ini. Jadi ini ringkasan dari syarah Umdah. At-Thaharatu fil lughah, thaharah menurut bahasa an-nadzafah, artinya bersih. Nah, wa fil istilah, kalau menurut istilah thaharah itu maknanya irtifa'ul hadas, mengangkat hadas. Wa zawalun najas, dan menghilangkan najis. Nah, Pak Hari, apa bedanya hadas sama najis? Pak Gun. Ada hadas, ada najis. Jadi guna tohara itu mengangkat hadas, menghilangkan najis. Gimana Mbak Rono? Kalau hadas, pertanyaannya apa bedanya hadas sama najis? Kalau hadas, kenapa Abdurrahim? Ada hadas, ada najis. Pak Gun, monggo Pak Gun. Kalau hadas, nah, jadi kalau hadas ini sifat ya. Kalau seperti orang tidur
lelap itu khilaf para ulama, ada yang mengatakan berhadas, batal wudhunya. Atau orang menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Atau orang, contoh yang jelas, ketika kita kencing, kencingnya itu najis. Najis. Setelah istinja, setelah disucikan kencing dari najisnya, namanya zawalun najis, hilang najisnya. Tapi setelah istinja, setelah dibersihkan najisnya, dia belum bisa sholat karena masih berhadas. Sudah nggak ada najisnya, tapi dia masih berhadas. Kalau gitu najas, hadas adalah gimana Pak Kauno? Sifat yang ada pada seseorang yang menghalangi orang itu dari beribadah yang disyaratkan dengan toharoh. Dipun nggak Pak Gun? Sakit diulang. Hadas adalah Mbak Ari, ditulis Pak Ari. Hadas adalah sifat yang ada pada seseorang. Ya, sifat. Artinya tidak ada najisnya, nggak ada. Seperti orang ngentut, itu bernajis apa berhadas? Ya, dia nggak najis, kentut itu tidak najis, tapi dia hadas, nggak boleh sholat. Sifat yang ada pada seseorang yang menghalangi orang tersebut beribadah, yang ibadahnya disyaratkan dengan toharo. Bisa diulang Pak Ahmad? Yang disyaratkan. Yang disyaratkan dengan toharo. Karena tidak semua ibadah itu disyaratkan dengan toharo. Ya. Nah, ibadah-ibadah yang disyaratkan dengan toharo itu harus hilang dulu, harus terangkat dulu hadasnya. Makanya di sini bahasa beliau irtifa. Irtifa itu terangkat. Itu secara istilah tohara itu adalah irtifa'ul hadas wa zawalun najas. Wa tutlaq ala nafsi tatahhir atau tatahur. Ada juga yang mendefinisikan toharah itu artinya bersuci gitu. Kalau bersuci sudah lebih umum lagi dari mengangkat hadas dan menghilangkan najis, bersuci. Nah, wahya bihadzal maknanya ini hissiyatun. Maka dengan ini, maka makna toharoh di sini adalah hissiyah. Hissiyah itu nampak suatu yang nyata, yang bisa diraba, bisa diindera. Ini namanya toharoh hissiyah. Waktu telak alat toharoti al maknawiyah. Yang kedua ada makna toharoh secara maknawi. Kalau di sini hissiyah, ini hadas hissiyah atau najis hissiyah. Ada juga toharoh secara maknawi. Berarti di sini yang najisnya juga harus dimaknai dua. Ada najis secara dohir, secara hisi. Hisi itu bisa diraba, bisa dipegang. Nampak bendanya, itu hisi. Ada yang maknawi. Maknawi itu lawannya hisi. Tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Pensucian secara maknawi. Wahia toharatul akidah, yaitu pensucian akidah. Akidah itu ya akidah, keyakinan, keimanan. Itu dibersihkan dari syirik lawannya. Ya. Wal akhlak, pembersihan akhlak dari akhlak radhilah, akhlak yang rendah menuju akhlak yang karimah.
Wal a'mal dibersihkan dari amal tholihah menuju amal sholihah. Itu juga kalau pembersihan dalam masalah akidah, akhlak dan amal ini namanya thaharatul maknawi. Pensucian maknawi karena tidak nampak akidahnya itu enggak ada, enggak nampak, enggak bisa diraba. Demikian juga akhlak, demikian juga amalan. Tapi itu harus diadakan namanya toharoh. Toharoh apa namanya? Maknawi. Wa min hadza qauluhu ta'ala, yang termasuk ke dalam makna toharoh maknawi adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, "Hudz min amwalihim." Ambillah harta orang-orang kaya itu sodakotan sebagai sodakoh, ya sodakoh atau zakat ya. Mereka ini disebut sodakoh. Nah zakat bahasa lainnya itu zakat wajib atau zakat mal itu bahasa lainnya adalah sodakoh. Kenapa disebut sodakoh? Sodakoh ini berasal dari kata asidku, jujur, benar. Kenapa zakat disebut sodakoh? Karena orang yang mengeluarkan zakat menunjukkan benarnya keimanan mereka terhadap agama Allah yang telah mewajibkan mengeluarkan zakat. Ini bahasa lain dari apa? Zakat. Ambillah harta dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat. Kata Allah, tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Yang disucikan apanya? Padahal mereka enggak ada barang najis. Nah, wa tuzakkihim, dan dalam rangka untuk mentazkiyah. Kalau ini suci dalam makna tadi ya. Wa tuzakkihim, dan mentazkiyah itu artinya mengembangkan harta atau pedagang bisa berkembang, perdagangannya atau peternakannya atau apa usahanya itu bisa berkembang kalau sudah disucikan dulu. Makanya di sini dilihat ayatnya. Tutahhiruhum, dibersihkan dulu, wa tuzakkihim, dan untuk mentazkiyah. Mentazkiyah itu dari kata zaka, berkembang. Sama ini dengan orang bertani misalnya mau nanam jagung. Jangan langsung cuma disirami, kalau ingin berkembang di samping dikasih pengairan yang cukup, tapi juga ya hama-hamanya, penyakit-penyakitnya itu apa? Dimatikan. Itu yang disebut dengan tutohir atau tathir, pensucian, pembersihan dari hama-hamanya, dari penyakit-penyakitnya, dari ular-ularnya, tikus-tikusnya. Kalau sudah dibersihkan, baru nanti tuzakihim, berkembang. Susah kalau tidak dibersihkan dulu, tapi minta perkembangan tanpa ada pemberantasan tikus, hama, dan seterusnya. Jadi ini sudah urutan. Demikian juga hati. Ingin imannya bertambah, tapi gak dihilangkan sifat-sifat penyakit-penyakitnya. Hatinya masih dipelihara, dibiarkan. Nah, wa qalu fi muqabili dzalika, lawan daripada suci diterangkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Itu bukan berarti memegang orang musyrik itu kita harus sucikan tangannya karena orang musyrik itu najis. Itu tidak. Di sini najis apa namanya? Maknawi. Orang musyrik itu najis maknawi. Orangnya enggak apa-apa, artinya enggak sampai batal wudunya megang orang musyrik misalnya. Nah, wa qauluhu ta'ala wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is. Khaba'is ini juga sering diartikan najis. Juga firman Allah, innamal khamru, sesungguhnya khamr, arak itu ya. Wal maisiru wal ansabu
maisir, wal ansab, wal azlam, judi, adu nasib, rijsun, kata Allah rijsun. Rijsun di sini para ulama mengartikan itu najis. Nah, rijsun diartikan najis. Cuma kalau lihat kamusnya, rijis itu artinya kotor. Jadi belum tentu yang kotor itu najis. Seperti dalam ayat, kotoran anjing itu, babi itu rijsun. Nanti kita lihat hadis-hadisnya. Rijsun, itu najis, diartikan kotor. Sehingga khilaf para ulama tentang babi itu najis apa kotor. Nah, kalau di sini Allah katakan khomer, arak, itu rijsun. Tapi yang roji, khomer itu tidak najis. Arak itu tidak najis, hanya saja haram. Nah, walaupun khilaf, ada yang mengatakan khomer itu najis. Tapi di sini kayak judi kan amalan, maka judi itu bukan termasuk najis secara hissi. Min amali syaitan itu termasuk amalan syaitan. Ini ayat menerangkan tentang najis maknawi, bukan najis apa? Hissi. Jadi najis ada dua. Waqad bada'al musannifu fil fikhi wal ahadithi al ahkam. Di sini penulis kitab ini memulai penulisan kitabnya dalam masalah fikih. Nah, wa ahaditsil ahkam dan hadis-hadis. Kata bahum bitoharoh dimulai dengan kitab toharoh tadi. Kenapa kok dimulai kitab toharoh, kok tidak dari sholat? Nah, li'annaha, karena toharoh itu bersuci ya. Miftahus sholat, toharoh itu kunci sholat dan syarat sholat. Artinya kalau toharohnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Misalnya ada orang wudhu tidak sempurna membasuh anggota wudhunya. Seperti kasus ada sahabat yang di atas kakinya, di atas punggung kakinya ada bunder mata uang kering, kelihatan kering, nggak kena air. Kalau Rasulullah SAW marah, ada di tumitnya, ya Rasul mengatakan wailun lil aqabi minan nar, ancamannya neraka. Itu dalil yang sahih bahwa toharoh merupakan syarat daripada sholat. Maka ini didahulukan sebelum waktu sholat supaya sholatnya sah. Allati hiya, yang sholat itu akidu arkanil Islam ba'da syahadain. Karena sholat itu merupakan paling besarnya rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fala sholata illa bitatahhurin. Maka tidak sah sholat tanpa toharoh. Nah, summa yunasibatu qad la takunu mimma qasadahul ulama bidzat wa yatadhkiratul muta'allim inda ba'ti ta'limihi bitadhkiri qalbihi. Kemudian untuk kenapa kok enggak langsung wudu di sini yang dibahas? Nah, karena di sana pensucian tidak dibatasi hanya pensucian badan. Kalau wudhu itu pensucian badannya, berupa anggota wudhunya itu. Yang lebih penting daripada pensucian badan, pensucian anggota wudhu, itu adalah bitadhhiri qalbihi, mensucikan hatinya. Maka nanti dibahas hadis pertama malah justru dibawakan hadis Umar yang tekanannya kepada pensucian hati. Karena percuma misalnya melakukan ibadah atau pensucian badan, wudunya sah, wudunya benar, tapi hatinya masih syirik. Hatinya enggak disucikan, maka pensucian zahir percuma tanpa pensucian batin. Nah, wa ikhlasun niyah, dan nanti dibahas tentang pengikhlasan atau ikhlasnya niat karena Allah,
fi talabil ilmi. Bi an yaksuda bidzalika wajh Allah, yaitu mengharap di dalam beribadah itu karena menginginkan wajah Allah. Para ulama sering menggunakan kata-kata ini bi an yaksuda bidzalika wajh Allah. Kita ibadah kepada Allah itu ikhlas. Apa ikhlas? Menginginkan wajah Allah. Ingin melihat wajah Allah. Kenapa wajah? Ini sebagai dalil bahwa Allah juga punya wajah. Dan melihat wajah Allah itu merupakan kenikmatan tertinggi, kenikmatan terbesar di akhirat. Bahkan wajah Allah ini tidak mampu dilihat oleh manusia di dunia, karena manusia di dunia ini kondisinya sangat-sangat lemah. Tidak diberi kemampuan untuk melihat wajah Allah. Sehingga tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan manusia bisa melihat wajah Allah. Walaupun Rasul SAW itu khilaf. Yang roji tidak melihat wajah Allah secara langsung. Karena Rasul mengatakan wajah Allah itu diliputi nur, cahaya. Kalau sampai tersingkap cahaya itu akan hangus seluruh alam ini. Karena mulianya wajah Allah Azza wa Jalla. Tapi di akhirat manusia diberi kemampuan untuk melihat wajah Allah. Itu kenikmatan terbesar. Melihat wajah Allah. Pengaruh dari wajah Allah itu akan bersinar, menyinari, dan merubah wajah-wajah orang-orang beriman yang tadinya tampan, cantik, rupawan. Ketika terkena wajah Allah, sinar wajah Allah, berubah menjadi semakin cantik lagi, semakin tampan lagi. Dan itu tergantung iman dan takwanya, berapa kali bisa melihat wajah Allah di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita masuk surga Allah, melihat wajah Allah tanpa mampir dulu di neraka. Dari itu mulai sekarang ditata hatinya, niatnya. Untuk apa kamu ngaji? Untuk apa kamu sholat? Untuk apa kamu wudu? Bi an yaksuda bidzalika wajh Allah. Wa daral akhirah, dan ingin negeri akhirat, yang dimaksud negeri kemuliaan, yaitu surga Allah. Karena kalau tidak masuk surga Allah, itu masuk neraka Allah. Na'udzubillah. Wa hifdzus syariatil islamiyah. Nah, niatnya untuk menjaga syariat Islam. Wa nusriha, dan untuk menyebarkan agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah. Bainan nas, di kalangan manusia. Wa himayatiha, untuk menjaga agama Allah. Nah. Wanadalu dunaha waraful jahli an nafsi, dan dalam rangka untuk mengangkat kebodohan pada dirinya. Wa anin nasi jami'an hatta ya'budullaha ala basiratin, tujuannya supaya beribadah kepada Allah secara ikhlas dan di atas ilmu. Nah, ini mukadimah dari beliau. Kita masuk al-hadisul awal. An ibni Umar ibnul Khattabi radhiyallahu an, dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu an qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Dikatakan suatu amalan kalau dengan niat, atau dianggap suatu amalan itu kalau berniat. Nah, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, bin niyati. Ini jama', ini tunggal, mufrad. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hanya saja pada nilai setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Nanti diterangkan. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia, yusibuha, untuk mendapatkannya, awimra'atin, atau untuk mencari wanita, yatazawwajuha, untuk dinikahi,
Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya tergantung apa maksud dia berhijrah. Asyarhu penjelasan dari hadis ini. Ar-rawi, perawi hadis ini adalah Umar ibnul Khattab, Amirul Mukminin yang kedua ya, orang terbaik kedua, manusia terbaik kedua di dunia dan di akhirat. Itu beliau Umar ibnul Khattab, bisa mengalahkan sahabat-sahabatnya para nabi sebelumnya. Nah, wasani hulafa'il muslimin, beliau adalah hulafa yang kedua. Al-Faruq, beliau adalah Al-Faruq, Faruq pembeda. Karena beliau membedakan dengan datangnya, dengan masuk Islamnya beliau, nampaklah perbedaan. Siapa muslimin, siapa musyrikin. Siapa ahlu tauhid dan siapa ahlu syirik. Karena min asrafi Quraisy, beliau termasuk paling mulianya orang Quraisy. Aslama fis sanatil khamisah, masuk Islam tahun ke-5. Awis sadisah atau tahun ke-6 ba'dal bi'sah, setelah diutusnya sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Fakana fi islamihi izzun, maka dengan masuk Islamnya beliau menjadi mulia, menjadi pemulia lil muslimin. Pemulia muslimin, muslimin langsung mulia. Syahidal musyahidu kulluha, semua orang bisa menyaksikan ini, menjadi saksi terhadap masalah ini. Wa tawallal khilafata ba'da Abi Bakrin, beliau melanjutkan kekhalifahan setelah Abu Bakar. Bi'ahdin minhu, dengan petunjuk atau tunjukan dari beliau. Artinya ditunjuk. Sementara kalau Abu Bakar itu bukan ditunjuk, tapi hasil musyawarah. Karena dalam Islam khilafah atau khalifah itu dengan beberapa cara. Yang pertama dengan musyawarah. Yang kedua dengan ditunjuk seperti ini, seperti Umar. Dan yang ketiga, walaupun dimakruhkan oleh para ulama, yaitu dengan kudeta istilahnya. Jadi walaupun orang itu memberontak kemudian mengkudeta amir yang sah dan itu haram misalnya. Tapi kalau sudah terpilih, sudah terangkat, maka wajib muslimin mengakui, membaiat sebagai khalifah. Faqama biha khairu qiyamin ba'dah. Maka beliau melaksanakan kekhalifahan, melaksanakan amanah khalifahnya dengan sebaik-baiknya. Wa fi akhiri Dzulhijjah li arba'in layalin bakina minhu ta'ana gulamun majusi. Pada bulan akhir Dzulhijjah, Idul Adha ya, akhir Dzulhijjah, 4 malam sebelum akhir, sebelum selesai bulan 4 malam sebelum berakhirnya bulan Dzulhijjah, sekitar tanggal 26 ya, 26 Dzulhijjah, ta'anahu gulamun majusi, beliau di ta'an itu ditusuk oleh orang Majusi. Sekarang kalau ke Iran, di sana ada kuburan besar yang diagungkan, yaitu kuburannya ini yang membunuh Umar itu. Diagung-agungkan di sana, dipahlawankan, padahal mereka ngaku muslimin. Nah, itu diantara keanehan orang-orang Syiah. Sukanya nangis-nangis meratapi kematian Husain, padahal yang bunuh Husain ya orang Syiah. Nah, habis Husain dipenggal, lehernya pura-pura sedih, pura-pura berduka. Wa Amirul Mukminin qad kabbara lis-shalah, beliau sudah takbir salat fajar, li salatil fajri, sudah takbir. Nah, sudah takbir baru ditusuk oleh Majusi. Fahumila ila baiti, kemudian beliau dibawa pulang. Wa tufiya ba'da salasi layalin, kemudian meninggal setelah 3 hari dari penusukan. Nah,
Ba'da salah si wa isrin. Tahun 23 Hijriah. Waktu fina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin fi hijri Aisyah. Beliau dikubur bersama Nabi dan Abu Bakar di kamar Aisyah radhiyallahu an. Fakanat khilafatuhu asru sinin, maka beliau memimpin menjadi khalifah itu selama 10 tahun wasittatu ashhur. 10 tahun 6 bulan wa ayaman dan beberapa hari. Itu namanya apa tadi ini? Biografi. Dan kita harus tahu ini sirah namanya. Dan Islam itu isinya 3. Akidah, fikih, dan sirah. Nanti setiap orang masuk alam kubur, pertanyaannya 3. Marrobuka itu apa? Akidah. Wamadinuka itu apa? Fikih. Waman nabiuka itu apa? Siro. Nah, jangan meremehkan siro, nanti nggak bisa jawab pertanyaan ketiga menghadapi siksa kubur. Na'udzubillah. Maudu'ul hadis, tema hadis ini bayanu manzilatin niyah minal amal, menjelaskan tentang kedudukan niat, pentingnya niat. Karena nanti suatu amalan itu bisa busung kalau tanpa niat. Nah, yang B, syarhul kalimat, akan diterangkan tentang makna-makna perkata ya. Innama, pertama, tadi kan bunyi hadisnya innamal a'malu. Innama itu namanya adatu hasrin. Adat hasr, ini bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, wal hasru tahsisu syai'in bi syai'in. Hasr itu artinya membatasi, mengkhususkan sesuatu. Jadi kalau kita artikan, ini dibatasi. Suatu amalan dikatakan amalan kalau ada niat, gitu. Kalau nggak ada niatnya, orang beramal sebanyak apapun itu nggak dianggap, begitu. Makanya pakai apa? Innama. Innama dibatasi. Kapan suatu perbuatan dikatakan amal yang dianggap itu kalau ada niatnya. Nah. Kemudian al-a'mal. Al-a'mal ini jam'u amalin, jamannya amal. Asalnya amila. Coba ini isimnya, jadi jam'u amalin wa huwa ma yakumu bihil insan. Apa itu amal? Amalan itu apa? Apa yang dilakukan manusia min qaulin au fi'lin au tarkin maksudin. Amalan itu atau perbuatan itu bisa ucapan, perbuatan, atau meninggalkan dengan maksud. Atau bermaksud meninggalkan. Itu saya enak, bermaksud meninggalkan. Itu termasuk amal. Artinya kalau orang itu tidak bermaksud meninggalkan, itu tidak masuk amal di sini. Belum mendapat pahala. Zaman kok gak mabuk? Gak apa-apa. Misalnya. Gak apa-apa gimana? Gak kepingin? Enggak. Cuma gak kepingin. Tapi tidak ada maksud, saya tidak ada bermaksud meninggalkan. Cuma gak mabuk saja. Tidak melakukan perkara yang haram. Kalian gak mencuri? Enggak. Kenapa? Ya enggak saja. Itu bukan amal Mas ya. Kenapa? Karena amalan itu harus dengan niat. Kenapa saya enggak mencuri? Ya itu dilarang. Nah, terus ya saya tinggalkan karena dilarang. Siapa yang melarang? Allah. Maka aku tinggalkan mencuri supaya saya tidak melanggar larangan. Baru itu disebut apa? Amal. Mislu qiraatul Quran, seperti membaca Al-Quran. Ini amalan, amalan, ucapan ya. Membaca Al-Quran ucapan. Wal wudu, kalau wudu itu apa? Perbuatan. Wa tarkus sariqah, dan meninggalkan mencuri qasdan. Nah, ini harus ada qasdannya. Ada. Nah,
Karena nanti dibahas qasdannya ini. Tujuannya kenapa sama hendak mencuri? Temboknya ketinggian, saya nggak bisa naik. Misalnya. Cari tangga nggak ada. Yus tak carikan tangga misalnya. Enggak, nanti saya pas naik digerebek orang misalnya. Jadi ini kan punya tujuan tapi bukan karena Allah. Nah itu juga masuk amalan tapi tidak termasuk amal soleh. Karena masih dibahas lagi tentang kosturnya itu. Biniyati niat yang di atas tadi, sesungguhnya amalan itu harus dengan niat. Di sini niat pakai jamak. An-niyat itu jam'u niyatin, jamaknya niat, ini tunggalnya. Ini isim, kata benda, kata kerjanya nawa. Apa niat itu? Ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Niat itu artinya apa? Waya al-qasdu. Niat itu maksud, menuju, bertujuan, berkehendak. Nah itu qasdu. Kan ada orang ngomong sembarang tapi dia tidak ada tujuannya. Misalnya orang tidur, ngelindur. Dia ngeroweng bahasanya. Ngeroweng itu banyak ngomongnya. Ya jelas gitu namanya. Bisa difahami. Tapi dia tidur. Nah, maka ini tidak masuk ke dalam amalan karena tanpa apa? Tanpa kosdun, tanpa niat, tanpa irodah. Wal ba'u dan ba di sini bin niat. Nah, bin niat di sini maknanya lil musahabah. Ini penting ya. Lil musahabah. Musahabah itu untuk menyertakan, menyertai. Artinya suatu amalan seperti membaca Al-Qur'an, kalau sekedar baca misalnya, tanpa disertai, ya ini musahabah baknya nih, tanpa disertai niat. Mana yang bermakna disertai? Ini, bak ini. Karena bak bermakna apa? Musahabah. Kan banyak orang karena sudah biasa baca Quran, Qurannya taruh di pengimaman, habis ngimami, habis sholat, habis zikir, buka Qurannya, dibaca satu juz. Tapi dia tidak niat. Nah, tidak berniat, tidak musahabah. Maka itu adat saja, kebiasaan saja. Apa termasuk amal soleh? Ya amal soleh, cuma nilainya di sisi Allah belum tentu. Karena apa? Tidak disertai, tidak didampingi oleh apa? Niat. Wal makna dan adapun makna dari niat, makna daripada hadis ini, anna kulla amalin, bahwa setiap perbuatan, setiap amalan, la budda an yakuna masbuban, harus disertai, didampingi, disertai biniyatin, dengan niat. Gak bisa orang itu cuma amal tok, itu gak bisa. Ada adzan zuhur, wah dia ke masjid, ke kamar mandi, wudu, pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, berangkat ke masjid. Setiap dengar adzan seperti itu, belum adzan sudah siap-siap, maka itu belum tentu sebagai amal soleh. Itu karena kebiasaan saja. Nah, ditanya kemana masjid? Semua orang tahu itu ke masjid. Nah, kenapa? Ya ini sudah biasa. Beda dengan menjawab, oh ini perintah dari Allah. Saya ini dicipta oleh Allah untuk ibadah. Di antara ibadah kita diperintah sholat. Maka ya saya sholat ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ingin apa? Wajah Allah. Ingin apa lagi? Surga Allah. Ingin apa lagi? Selamat dari neraka. Ini harus kandungan-kandungan niatnya tadi. Harus seperti itu, hadir seperti itu. Kalau enggak ya nanti kosong dari niat itu masuk ke adat. Belum masuk ke ubudiyah. Ubudiyah itu ibadah. Kapan suatu amalan dikatakan beribadah? Tadi. Kalau apa? Mashuban
biniyatin. Idza waqa'a min akilin lahu. Kalau amalan itu dilakukan oleh orang berakal. Karena kalau tidak berakal tidak bisa menghadirkan niat ini. Yang bisa menghadirkan niat hanyalah orang berakal. Sehingga orang yang tidak berakal tidak sah sholatnya. Nikahnya tidak sah, jual belinya tidak sah. Ada orang gila azan, suaranya enak misalnya. Nah, tapi kok bajunya terbalik misalnya. Kitanya mana sendalnya, pakai sendal satu misalnya. Karena divisi orang gila itu kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga mengatakan ketika seorang itu tidak mengerti sandalnya sendiri tidak tahu. Nah, hati-hati ya nanti pulang nggak ngerti sandalnya itu hati-hati. Wa fi riwayatin dalam riwayat lain bin niyah. Jadi di sini pentingnya menghadirkan niat ya. Maka jangan keburu-buru. Ibadah itu jangan keburu-buru. Para ulama mengatakan menata niat itu lebih susah, lebih berat daripada amalannya itu sendiri. Nah, belum lagi perjalanan sholatnya, baru takbir sudah hatinya udah pergi melanglang. Nah, di riwayat lain ba'du man rawal hadis, sebagian orang yang meriwayatkan hadis rawahu bilafzin innamal a'malu binniyati dengan tunggal. Wahya mufradun niat, tunggalnya niat. Lakinha bimana al-jam'u. Li'anna al-murad biha al-jinsu. Nah, sama ya. Kata Rasulullah SAW, likulli imri'in manawa. Setiap manusia itu nilainya tergantung dari manawa. Manawa apa yang dia maksudkan, apa yang dia niatkan. Jadi niat dari kata ini, nawa ini fi'il madhi. Nawa yanwi niyatan. Taknya itu juga tambahan, niyatan. Wal makna daripada nawa, makna daripada niat, nilai seseorang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Wal maknanya laisa lil mar'i illa ma qasadahu bi amalihi. Nilai seseorang itu tergantung dari apa yang dia niatkan dari amalnya. Fa'in qasada bihi ibadatun lillah, fa'in qasada bihi ibadatan lillah. Kalau bermaksud dia ibadah kepada Allah, sara ibadatan, maka itu menjadi ibadah. Wa usiba alai, dan diberi pahala. Yang kita tuju akhirnya pahala ya. Belum tentu amalan itu berpahala. Nah, wa in qasada siwa dzalika, kalau bermaksud selain daripada itu, kana lahu ma qasada, maka tergantung kemana dia bermaksud. Kemudian Rasul memberi contoh tentang contoh amalan yang mungkin satu bentuk amalan tapi bisa bermacam-macam hukum dan nilainya atau pahalanya. Apa contohnya? Hijrah. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Tadi sudah. Al-hijratu fil lughah, hijrah itu menurut bahasa at-tarku. Hijrah itu artinya meninggalkan. Yuqalu hajartuhu, misalnya dikatakan hajartuhu, aku tinggalkan. Ai taraktuhu, maksudnya aku tinggalkan ya. Wal muradu biha hauna, yang dimaksud di sini di hadis ini tarkus sukna, meninggalkan tempat tinggal fi biladil kufar, di negeri kafir. Kapan suatu negeri dikatakan negeri kafir? Kalau syiar-syiar di negara tersebut itu kafir. Tidak ada azan, tidak ada sholat Jum'ah, tidak ada hari raya. Ada tapi sembunyi-sembunyi.
yang menguasai itu syiar-syiar kafir, itu namanya negeri kafir. Dikatakan hijrah, dia meninggalkan tempat tinggalnya di negeri kafir bil intikal, dengan berpindah anha dari negeri tersebut. Ila sukna biladil Islam, ke negeri Islam. Nah, kata hadisnya tadi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah. Apa yang dimaksud hijrah ilallah? Fa hijratuhu ilallah, maka hijrahnya kepada Allah. Maksudnya ila dinihi, maksudnya hijrah kepada agamanya. Wal wusul ila ridwanihi wal jannah. Dan berhijrah untuk mencapai atau untuk sampai, usul itu artinya sampai kepada keridhaan Allah. Dengan apa dicapai keridhaan Allah? Dengan memahami dan mengamalkan agama Allah, din. Wal jannah, dan surga, ini akhir dari perjalanan manusia. Kalau hijrah kepada Rasulnya, hijratu ilallahi wa rasulihi, maka kalau hijrah kepada Rasulnya apa maksudnya? Al-muraduhuna, yang dimaksud huna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nal hijratu ilaihi, yang dimaksud hijrah kepada Rasul fi hayatihi, kalau masa hidupnya beliau, mengikuti beliau. Pindah dari Makkah ke Madinah waktu itu. An yuhajira ilaihi, hijrah kepada beliau, dekat dengan beliau, tempatnya, tinggalnya, badannya. Liyakuna fi ma'iyatihi, supaya tetap bersama beliau. Linusrihi, untuk menolong beliau. Walita'allumi minhu, dan untuk belajar dari beliau. Wat ta'assi bisunnatihi, dan dalam rangka mencontoh beliau. Ini tujuan hijrah kepada Rasul. Ikuti beliau untuk belajar agamanya, untuk membela beliau, untuk mencontoh beliau. Nah, adapun hijrah setelah wafat beliau, termasuk kita-kita ini, hijrah setelah wafat beliau itu bagaimana? An yuhajira ila ittibaihi, hijrah untuk mengikuti beliau. Yang kemarin masih di bid'ah-bid'ah, di amalan-amalan, paham-paham yang tidak datang dari Rasul, pindah kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Itu hijrah juga. Nah, aku wis hijrah. Loh, wingi biasa saya hadir sama saiki gak hadir. Ya aku wis hijrah. Nah, itu benar, enggak apa-apa. Hijrah nanti ngikuti Rasul. Oh, gitu. Itu namanya masih termasuk apa? Makna hijrah. Wa makani, dan hijrah kepada tempat iqamati syariatihi. Pindah ke tempat bisa ditegakkan syariat, bisa ditegakkan sunnah. Jadi kalau milih tempat, mau ngontrak kayak, mau beli rumah kayak, mau beli tanah untuk bikin rumah, ini standarnya. Cari tempat yang di sana bisa ditegakkan sunnah. Nah, kata orang Arab, aljar qobladar. Aljar qobladar. Aljar itu tetangga. Komunitas itu dilihat dulu sebelum beli rumah, sebelum milih rumah. Yang dilihat apa? Agamanya. Wah, di sini kayaknya tetangganya ruwet misalnya. Bisa hancur agama saya di sini nanti. Pindah, agama Allah bumi Allah itu luas. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ini tadi sudah ya. Makna hijrah kepada Allah dan Rasulnya sudah tadi. Ya. Kepada yang pertama, hijrah kepada Allah itu artinya hijrah kepada agamanya. Hijrah untuk mendapat keridhaannya. Hijrah kepada surganya. Hijrah kepada Rasulnya maksudnya kalau masih hidup, hijrah kepada beliau sendiri untuk belajar, untuk menolong beliau dan untuk mencontoh beliau. Setelah wafatnya hijrah kepada mengikuti sunnah beliau. Kata Rasulullah SAW, jawabnya,
maka hijrahnya fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Ai faqad balagol ghoyah. Berarti dia sudah mencapai tujuan. Nah, tujuan daripada hijrah itu. Allati la asma minha, yang tujuan itu la asma minha. Asma itu tidak ada yang lebih tinggi. Maka hijrah dari bid'ah kepada sunnah itu adalah tujuan tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi. Wala ajalla, tidak ada yang lebih mulia daripada mengikuti sunnah Nabi. Wahya al-wusul, yaitu sampainya seseorang ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Rasul, contohnya, ini sama-sama hijrah, sama-sama pindah. Pemangkanat hijratu di dunia yusibuha, barang siapa yang hijrah untuk mencapai dunia, maksudnya apa ini? Syai'un minad dunia, ingin mendapat duniawi. Hijrahnya, pindahnya dari negeri kafir ke negeri Islam, ingin cari duniawi, dagang misalnya. Kalmali, seperti harta, ingin dapat harta. Wasyaraf, ingin dimuliakan. Warriasah, ingin dijadikan pemimpin. Awimra'atin, atau ingin mendapat wanita, yatazawwajuha, untuk dinikahi. Kenapa kok wanita di sini? Nah, wa khassal mar'atu, kenapa kok wanita yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma'annaha, padahal wanita itu min mata'id dunya. Padahal wanita itu termasuk kenikmatan dunia. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan ad-dunya mata'un, ya. Wa khairu mata'iha al-mar'atu. Al-mar'atu shalihah, yaitu wanita yang shalihah. Nah, kenapa di sini padahal dunia tadi sudah disebut, kok masih disebut lagi tentang wanita? Ini perhatikan ya tentang wanita. Semua kita punya wanita. Hati-hati. Kata beliau, likasrati ta'alluqi raghabati fiha. Karena banyaknya ketergantungan laki-laki itu pada wanita. Nah, sampai ketika Al-Waqi, ya, seorang tabi'in menafsirkan firman Allah, khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Laki-laki itu diciptakan dalam keadaan lemah, kata beliau, fi amrin nisa. Menghadapi wanita, seringnya suami laki-laki itu hilang ke laki-lakiannya, tinggal bajunya. Lanang tapi karek kelambi netok. Nah, adapun wataknya sudah dikempit, katanya orang Jawa, wis dikempit sama wanitanya. Yadhabu akluhu, hilang akalnya. Mau sedekah nggak bisa, mau infak nggak bisa, pamit dulu. Nah, mau jual ayamnya nggak bisa, pamit dulu sama komandannya. Sampai ada hadis, halakatir rijalu idza ata'atin nisa, binasalah laki-laki kalau harus mentaati wanita. Kenapa? Laki-laki yang itu afdol, lebih utama dari wanita, kemudian tunduk kepada yang naqisu aklin wa dinin. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, aku heran dengan laki-laki, dengan rajulun hazim, laki-laki yang gagah, badannya gagah badannya, otaknya cerdas. Bi'adhaba naqisu aklin wa dinin, tapi bisa loyo, bisa lemah menghadapi naqisu aklin, makhluk yang akalnya kurang, wadinin, dan agamanya kurang. Apa itu? Siapa itu? Wanita. Nah, faka'annaha fi kifatin, seakan-akan wanita itu dalam satu timbangan, wasairu mata'id dunya fi kifatin, sementara seluruh dunia
dan seisinya itu dalam satu timbangan. Sampai gitu ya. Dunia dan seisinya satu timbangan, satu mata timbangan, satu timbangan lainnya istri ternyata. Nah, hati-hati. Juga di tafsir surat Al-Baqarah akhir la Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabbana, ya Rabb kami, jangan kau bebani apa-apa yang kami tidak mampu. Di antara tafsirnya fi amrin nisa, menghadapi wanita berat. Nah, berapa banyak sekarang laki-laki itu nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ke sana sini, nggak bisa berbuat baik, agamanya nggak bisa berkembang, digandoli sama wanita. Tapi kalau wanita salihah, wah Masya Allah, mengalahkan tadi seluruh dunia. Kata Rasul, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Mudah-mudahan istri-istri kita menjadi salihah. Nah, satu lagi dari makna kalimat fahijratu wa man kanat hijratu faman kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya tergantung apa maksud dia hijrah. Kemana niatnya dia berhijrah. Nah, ai man barang siapa dunia yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia, awim ro'atin yang kiwa atau untuk menikahi wanita, walam yadkurhuma kama zakarul hijrah ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau tahkiron. Ini sebagai tahkir. Kalau di barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Diulang kata-kata, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrah kepada dunia dan wanita, Rasul tidak mengatakan, maka hijrahnya kepada dunia dan wanita. Tidak mengatakan seperti itu. Kenapa Rasul tidak mengatakan, maka hijrahnya kepada dunia dan wanita? Rasul enggak mengatakan begini, fahijratuhu ila ma hajra ilaihi. Kenapa? Kata beliau tahkiron. Itu sebagai perendahan. Itu terlalu niatan yang apa? Hakir, rendah, hina. Udah jauh-jauh menghabiskan dana, menghabiskan uang banyak, tenaga, pikiran, ternyata untuk apa? Dunia. Nah. Lisa nihima, maka kalau orang kemana mau jadi TKI ke Saudi misalnya, mau hijrah ke sana misalnya. Kalau memang niat hijrah ke sana tinggal di sana misalnya. Untuk apa? Cari kerja. Rata-rata kan TKI untuk cari kerja ya, TKW. Maka itu apa? Nilainya terlalu hakir, terlalu rendah. Ini tahkiran lisanima fi an yakuna muradal muhajiru alladzi la yanbaghi an yakuna hijratu illa ilallahi wa rasulihi. Mestinya kalau mau ke sana niatnya ditata dulu. Niatnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Apa tadi? Mengerti agamanya, mencapai keridhaannya, keridhaan Allah, mencontoh Rasulnya. Di sana sumber agama, sumber Islam itu di Saudi, di Arab. Bahkan orang bahasanya saja, bahasa Arab saja, itu sudah bahasa terbaik yang ada di dunia. Bahkan dunia akhirat, bahasa terbaik itu bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Wabayanan dan kenapa Rasul tidak mengulang itu? Wabayanan itu penjelasan lin hitoti rutbati muridihima bil hijrah. Dan menjelaskan tentang gugurnya derajat atau rontoknya derajat orang yang ingin hijrah, tujuannya untuk apa? Cari dunia dan wanita.
Nah, insya Allah ini baru penjelasan tentang makna per kata. Nanti akan diterangkan berikutnya, insya Allah pada ahad keempat, tentang kata beliau as-sarhul ijmali, syarah secara global, dan fawaidul hadis, faedah hadis. Wallahualam, mudah-mudahan ini yang kita sampaikan bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah, menambah ilmu dan amal soleh, ketakwaan, dan menghapus dari dosa-dosa kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.